Halo Libra, saya dengan Madam Aza. Kita bacakan sekarang kartu tarotnya. Yang pertama adalah untuk karir, bisnis, dan juga peruntungan Libra. Kartu yang diberikan adalah the universe ataupun semesta. Ketika kartu semesta keluar, ini mengingatkan bahwa sebaiknya punya plan A, plan B, plan C, gitu, rencana-rencana alternatif ataupun rencana lanjutan, karena ketika kartu semesta keluar, ini ibaratnya semesta itu kan selalu berproses ya. Dalam berproses selalu ada pergantian, ada perpindahan level gitu ya, ada babak selanjutnya gitu. Seperti hari ada pagi, siang, sore, malam, seperti musim juga selalu berganti. Begitu juga dengan karir, bisnis ataupun peruntunganmu. Mungkin sudah saatnya untuk memikirkan alternatif lainnya atau langkah selanjutnya, next levelnya mau ngapain nih gitu kan, ataupun fase-fase berikutnya. Karena ibaratnya cycle, satu lingkaran gitu ya, ini akan kembali lagi ke titik yang awal di mana kita harus memulai suatu hal yang baru. Menurut saya ini bukanlah suatu hal yang buruk, hanya memberikan bukan peringatan ya, hanya memberikan pemikiran buat kita nanti mau ngapain gitu, besok kita mau ngapain lagi biar kita lebih maju, biar lebih banyak duit, amin gitu ya, supaya bisnisnya berkelanjutan, supaya nggak stuck, supaya finansial penambahan uangnya nggak cuman dari satu sumber pemasukan aja. Lalu untuk percintaannya Libra, kartu yang diberikan adalah The Chariot. Ketika kartu Chariot keluar, ini sebenarnya nunjukin bahwa saat ini sedang ngalamin bukan cobaan ya. Kartu Chariot itu kan kereta yang ngebawa ke tujuan, tapi karena naik kereta tandanya tujuannya itu jauh gitu. Jadi untuk lewatinnya itu perlu endurance, daya tahan. Nah, bukan cobaan, tapi kayak kepastian bahwa kamu yakin mau pergi ke sana gitu. Kamu yakin relasi ini mau seperti ini, ABCD gitu. Karena kalau misalnya enggak gitu, ini adalah masa-masa dimana kamu sedang diminta untuk jujur sama diri sendiri gitu. Karena effort yang dikeluarin ternyata cukup besar gitu. Banyak yang ketika kartu Chariot keluar, ini biasanya dia akan putar balik ataupun cancel. Nggak jadi deh, nggak jadi seperti itu deh gitu misalnya. Misalnya mau nikah tahun ini gitu kan, tapi setelah dilihat-lihat, setelah ngelihat situasi pasangan, ngelihat kondisi kita dan juga keluarga, kayaknya enggak deh, enggak sekarang, mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi, hal-hal semacam itu. Jadi kartu Chariot ini lebih kayak membuat diri sendiri lebih yakin sama apa yang ingin dia lakukan, apa yang mungkin, apa yang nggak mungkin juga, karena endurance ataupun daya tahan dibutuhkan. Biasanya ketika dapat cobaan, ketika dapat tantangan, kita malah jadi tahu kan, apa kita benar-benar pengen atau kita benar-benar nggak pengen. Lalu kartu nasihat yang diberikan untuk Libra, kartu yang diberikan adalah The Tower. Kartu The Tower ini adalah representasi dari ego. Ego bukanlah suatu hal yang buruk ya. Tanpa ego kita nggak ada ambisi, tanpa ego kita nggak pengen jadi lebih baik gitu. So, kartu The Tower ini adalah tentang ego yang terlalu tinggi mendapat sambaran petir ataupun konflik dan masalah untuk mengingatkan kita agar nggak cuman fokus ngelihat dari perspektif kita aja. Cuman ngelihat dari sisi kita aja, cuma nganggap diri kita yang paling penting pemikirannya, harus kita terus yang di center gitu, yang ada di tengah, harus kita terus yang dapat perhatian ataupun diutamakan. Itu membuat kita jadi nggak bisa lihat realita apa adanya. Ini membuat kita jadi nggak sadar bahwa perspektif orang lain juga penting loh gitu. Sementara kalau kita memperhatikan perspektif orang lain, kita akan bisa belajar banyak dan menemukan rasa harmoni di situ. Jadi nasihat yang diberikan adalah jangan ketinggian. Jangan ketinggian itu bukan itu ketinggian ya sebenarnya. Jadi jangan ketinggian itu adalah yuk kita manage ego kita dengan baik supaya kita nggak ketinggian, supaya kita bisa lihat perspektif yang lebih adil lagi buat diri kita dan juga buat orang lain, supaya kita bisa lebih banyak belajar dari orang dan juga dari semesta, dari lingkungan kita. Kalau kita ada di menara yang terlalu tinggi, orang lain terlihat lebih kecil, masalah kelihatan kayak uget-uget gitu ya. Gimana kita bisa bikin keputusan yang paling tepat gitu. Egonya
diturunkan lagi, di-manage lagi, dan ini bukan hal yang buruk karena semua orang pasti mengalaminya. Semua orang pasti belajar kok untuk memanage egonya. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Kita doakan hanya yang terbaik untukmu, terutamanya semoga sehat selalu, panjang umur, kaya raya, bahagia, berkelimpahan segala hal yang baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, bantu saya dengan cara diklik like-nya, subscribe, share, dan juga komen.